Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita kedatangan konten kreator ya, yang saat ini lagi naik daun karena followernya sudah lumayan banyak. Dia datang dari jauh nih, dari pelosok desa yang sangat terpencil. Boleh diperkenalkan Bang, namanya siapa? Halo teman-teman di rumah, selamat malam. Kembali lagi bersama Mas Bram. Kali ini saya spesial ya, diundang sama beliau ini di podcast ini. Itu aja sih. Terima kasih buat waktunya. Wah, jadi namanya Mas Bram ya teman-teman ya. Jadi banyak nih pertanyaan buat dari saya sama teman-teman nih. Awal mulanya jadi konten kreator itu gimana, Mas Bram? Bisa dijelaskan dari pertama kali ngonten bisa sampai viewernya itu bisa banyak gitu. Wah, menarik sih ini. Apa ya? Jadi pas saya masih merintis dari awal gitu ya. Jadi saya tuh iseng-iseng, dulunya saya tuh penjual ini, Bang, apa sih? Kerupuk cacing. Jadi pas saya ya di sosmed tuh ada kayaknya ada banyak peluang gitu, makanya saya mencoba bermain sosmed. Nah di situ saya nemu tuh celahnya, makanya sekarang alhamdulillah lah sampai di 100.000 follower. Oh, jadi awalnya dari usaha ya Bang ya? Iya. Di usaha kerupuk cacing. Baik teman-teman, jadi beliau ini awal kontennya dari usaha dia sendiri. Jadi Mas Bram ini usahanya dibikin konten gitu, kesehariannya dari dia cara mencari cacingnya dan diolahnya. Betul gitu ya Mas Bram ya? Ada tips untuk konten kreator pemula nggak Mas Bram? Jadi biar bisa mengikuti jejaknya Mas Bram nih, biar followernya bisa banyak, atau mungkin ada cara-cara tertentu yang bisa disampaikan. Menarik sih ya, ini khususnya buat kaum ini ya, beban keluarga, apa pengangguran, atau yang masih kaum berbahan gitu ya. Ini tuh cocok buat kalian semua gitu, apalagi kalian daripada buang-buang kuota buat nonton film Jepang apa-apa gitu. Nah kalian coba deh kayak terjun ke dunia digital gitu, apalagi era sekarang tuh harus yang namanya modern, apa sih? Era modern ya, apalagi zamannya kan sekarang udah sangat maju lah, apa-apa serba lewat digital gitu ya Mas Bram ya. Betul, apalagi masa ya Anda kalah sama emak-emak yang masak kecimpring tapi bisa gajian dari sosmed gitu. Oh iya benar, sekarang banyak nih emak-emak yang bikin konten ya Mas Bram ya, di mana di Facebook atau mana lain-lain. Jadi intinya tuh harus konsisten berarti ya. Harus konsisten. Untuk ininya kontennya apa harus berubah atau tetap itu aja Mas Bram? Menarik sih ya. Jadi pertama tuh kita harus yang namanya niat ya. Jadi kita tuh jangan kebanyakan tidur gitu. Pertama kita niat nih, kita cari peluang itu dari konten apa, misal tergantung fashion kita Bang. Misal fashion kita di apa ya, nyari pakan kambing gitu. Oh berarti untuk kontennya itu harus sesuai dengan kriterianya sendiri gitu berarti ya Mas Bram ya. Jadi fashion atau karakter yang unik gitu. Kayak tadi misal Mas Bram kan bilang kita sedang cari makan kambing gitu ya, atau bahasa gaulnya tuh ngarit gitu ya. Nah itu bisa tuh dikontenin bagaimana caranya mencari rumput, ngasih makan. Ya betul. Jadi sedikit ya buat teman-teman di rumah, apabila kayak kalian tuh masih punya keluarga apa masih sendiri gitu, ini tuh cocok buat kalian di rumah gitu, daripada kalian kayak cuma tidur siang malam, tidur makan, itu gak berguna gitu. Jadi intinya kalian harus konsisten yang namanya apa ya, manage waktu Bang. Jadi kayak gua dulu tuh kayak
iseng-iseng lah tipis-tipis bikin konten, ternyata ada yang meledak gitu videonya, sampai diundang ke televisi daerah lah ya. Alhamdulillahnya di situ. Jadi kayak itu aja sih, konsisten sama apa sih sama yang kalian jalanin gitu buat kalian. Wah, bagus sekali ya dari Mas Bram nih. Intinya itu jangan membuang waktu teman-teman untuk tidak melakukan apa-apa. Kalau apalagi zaman sekarang kita bisa menghasilkan uang dengan cara bikin konten. Nah, nih untuk pesan terakhirnya Mas Bram nih sebelum meninggalkan podcast ini, ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman nih yang lagi nonton di rumah, Mas Bram? Sedikit ya buat teman-teman di rumah gitu, minimal tuh mandi sekali, jangan sampai sehari itu kalian gak mandi. Itu mempengaruhi sama yang namanya potensi Anda gitu, yang jadinya pengen ini tapi jadi mager gitu. Itu pernah saya alamin pas zaman Soeharto ya bang. Jadi saya tuh sekarang kayak lebih rutinitas lah yang namanya mandi pagi gitu. Jadi kayak ya walaupun mandi bola ya teman-teman, ini sangat berpengaruh pada metabolisme tubuh gitu. Jadi kita tuh tambah semangat kayak bikin konten apa kerja apalah gitu lah. Segitu aja sih buat teman-teman di rumah. Baik, terima kasih Mas Bram atas waktunya ya. Teman-teman ingat, segala aktivitas kita jangan lupa mandi, jadi biar semangat. Apalagi jangan lupa mandi wajib ya buat kalian para kaum rebahan. Oke teman-teman, sampai sini ya podcast pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.